Omset Anda sudah lebih dari 4,8 miliar dan Anda dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apakah kalian sudah tahu apa saja sih kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak? Mari kita simak video berikut ini. Halo, balik lagi dengan saya Adi Saputra di theconsulting.id. Sebelum kita menyimak videonya, alangkah lebih baiknya kita subscribe, like, dan komen video-video dari The Consulting. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja sih kewajiban bagi pengusaha kena pajak, mari kita pelajari lebih lanjut apa dulu pengusaha kena pajak itu sendiri. Oke, pengusaha kena pajak itu sendiri adalah pengusaha yang memiliki omset lebih dari 4,8 M. Baik itu orang pribadi ataupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Terus, apa saja syarat wajib agar kita dapat dikukuhkan sebagai PKP? Oke, yang pertama, yang terpenting adalah Anda atau omset Anda harus lebih atau di atas dari 4,8 M. Yang kedua, pengusaha kecil. Meskipun pengusaha yang memiliki omset dari 4,8 M, Anda juga dapat dikukuhkan sebagai PKP atau dapat mengajukan sebagai PKP karena ada hal-hal tertentu, misalkan harus bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah ataupun yang lainnya. Terus apa saja sih Pak kewajiban kita sebagai pengusaha kena pajak? Oke, yang pertama, kita sebagai PKP wajib memungut PPN ataupun PPNBM yang terutang. Jadi jika ada transaksi penjualan, kita sebagai PKP wajib memungut PPN ataupun PPNBM. Kemudian wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang selanjutnya, melaporkan penghitungan pajak dalam SPT masa PPN. Terus yang terakhir itu adalah menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Terus kewajiban tadi sudah. Terus apa sih hak kita sebagai PKP? Hak kita sebagai PKP itu dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Yang kedua, itu adalah dapat meminta restitusi apabila ada pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak. Terus, kewajiban tadi sudah dan hak sebagai PKP sudah. Terus apa sih Pak keuntungan kita jika dikukuhkan sebagai PKP? Keuntungan kita jika dikukuhkan sebagai PKP, yang pertama, pengusaha baik perorangan ataupun badan dianggap sudah memiliki sistem yang baik dan dianggap legal secara perpajakan karena sudah tertib membayar pajak. Yang kedua, itu adalah pengusaha baik perorangan ataupun badan dianggap sudah besar dan status bisnis Anda sebagai PKP akan berpengaruh terhadap kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, Anda dapat melakukan transaksi yang berkaitan dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang-lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah menjadi PKP dapat berpengaruh terhadap produksi dan investasi yang semakin baik. Karena beban produksi dan investasi BKP ataupun JKP dapat dibebankan kepada konsumen akhir. Meskipun keuntungan dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak begitu menjanjikan, namun perlu diingat bagi Bapak Ibu sekalian, jika PKP bukan sekedar status yang dikukuhkan, akan tetapi lebih dari itu, menjadi PKP tentu disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan PKP. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sukses untuk kita semua. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar ke depannya. Thank you sudah mengikuti video-video dari The Consulting.